1783. Halo C, orang apa yang kalau berenang rambutnya nggak basah? Apa hayo? Orang botak. Ini dari Otapina_A. Kenapa kalau tebak-tebakan garing? Karena yang garang Kak Ro. Lanjut dari S4 arah 0_0. Makanan apa yang paling dikasihani? Jawaban kuaci. Kuacian. Lanjut dari Aisyah Helzilwin. Artis-artis apa yang suka ngayuh sepeda? Selena Gomez. Lanjut dari NA2658147. Ini nama apa barcode kasih woy, angka semua. Kenapa pocong nggak pernah ikut lomba lari? Karena langkahnya terikat masa lalu. Pocong aja jalannya loncat ya. Gimana ikut lomba lari gitu? Ini terikat masa lalu guys. Belum move on. Udah ya guys, gue capek banget ketawa. Irma kayaknya marah banget ya kalau pulang pengalaman. Lu ngapa gitu dah tong? Gue gimana nih, gue mau ketawa. Anjir lah. Misi Kak, Snow-nya ada. Kakak? Kakak siapa? Itu kakak kamu kan? Itu mamaku. Suara apaan tuh? Oh, udah berapa puluh kali mama bilang jangan dimainin. Kamu punya kuping apa enggak? Keterlaluan kamu. Ampun, Ma. Ada apa ini? Kenapa ribut kali kalian pagi-pagi? Nenek. Oh, kemana cucuku sayang? Kenapa kau menangis? Nek, mama berubah jadi setan, Nek. Yes, kau apa kan cucuku? Hah? Orang dia mulai duluan, Mak. Lihat tuh kerjaan cucu mama. Mereka juga benar-benar hancur semua. Dikata murah kali ya. Gue beri juga lu. Hah? Hai ya, Tifa. Kau ini sebagai mama harus mendidik anak kau dengan sabar. Ya benar sedikit lah. Lemah lembut, jangan marah-marah. Apalagi pakai kekerasan. Hah? Tapi dulu perasaan emak. Dasarnya tidak berguna. Rugi kali mama besarkan kau. Lebih baik mama lempar kau kasih makan buaya. Sudah bosan hidup kau rupanya. Jangan sampai Tifa lagi, Ma. Mau berapa kali? Hah? Hah? Melawan lagi? Kabur. Awas kau! Beraninya! Siaplah kau! Ah! Nggak inget apa, Mak? Yang lalu biarlah berlalu, Tifa. Tahu salah kau ungkit-ungkit kembali. Lagi pula, kenapa masih kau bahas-bahas, Tifa? Belum cukup tak pelajaran dari Mama? Ah! Ampun! Dari dulu kau selalu membentak anak zaman now punya mental health, you know? Ocel duduk di sini dulu ya. Kamu namain Ocel akhirnya? Iya, soalnya kau nama Ocel dibalik jadi Ocel. Kamu suka banget ya sama upset dog? Banget! Kalau gitu, ini buat kamu. Serius? Wah, makasih Axel. Celo seneng banget. Boleh Celo buka gak? Ayo kita unboxing. Pertama-tama Celo mau buka plastik segel pembungkusnya dulu nih guys. Habis itu kita buka deh kardusnya. Ternyata di dalamnya masih ada kotak lagi guys. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis deh. Yeay. Celo pilih yang ini guys. Celo deg-degan banget. Kira-kira dapat yang mana ya? Kalian bisa tebak gak? Tapi jangan nyontek ya. Tulis di kolom komen. Penasaran deh Celo. Tapi kok kayaknya ya ini mah Celo udah pernah dapet sebelumnya. Ini yang versi telepon guys. Kalian inget gak? Kalau untuk boneka upset kakek tuh sama semua guys bentuknya. Yang ngebedain itu di aksesorisnya. Tuh bener kan? Nah ini dia aksesorisnya guys. Jadi kita dapat telepon sama topi bellet hat warna pink. Ayo kita pakein. Gemoy banget. Tapi Celo mau ganti baju apa Kolela supaya dia bisa jadi pasangan Ocel guys. Enaknya kita namain siapa ya? Gimana guys? Lucu nggak? Dari skala 1 sampai 10 kalian kasih nilai berapa guys? Komen. Oh, HP mama bunyi. Ma, ada telepon. Dari siapa? Dari suamiku tercinta, Ma. Angkat aja. Halo. Juliet, Celo ya? Mama mana? Ma, papa tanyain mama nih. Udah kamu aja jawab lah. Oke. Snow, kamu pikir ini udah jam berapa? Alamak. Tiap hari balik malam terus. Anak sama bini dilupain. Alasannya ya meeting lah. Ya
Bisnis lah, masih inget rumah nggak? Celo, papa. Kalau bukan karena anak kita yang lucu-lucu, aku juga nggak mau sama kamu. Kenapa mirip banget sama mbaknya, sumpah. Aku kasih kamu waktu 10 menit. Kalau kamu nggak sampai di rumah, mau pulang sekalian. Tidur di teras sana, bye. Halo, halo. Dah lah. Bikin aku tambah tua aja. Keliput aku nambah nggak nih? Belajar dari mana dia? Ikan apa yang terindah? Juliet, I cannot live without you in my life. Ayam apa yang termanis? I am falling in love with you. Aku ingin kamu tahu rasaku kepadamu. Loh, kok tanah liatnya mana? Ya di dalam kantong sana lah. Gak ada lihat. Nih kalau kamu nggak percaya cek aja sendiri. Hah, mateng. Mana udah malam begini pula, pasar mana masih buka? Kalian pernah dengar pasar gaib di Gunung Lawu gak? Enggak. Gunung Lawu yang sering dijadikan objek pendakian ini ternyata menyimpan banyak sekali kisah mistis. Salah satu yang terkenal adalah pasar hantu. Hah, serius? Di mananya, bro? Di sebelah timur lereng Gunung Lawu, tepatnya di pos kelima pendakian melalui Candi Ceptok, terdapat sebuah sabana yang disebut-sebut masyarakat sekitar dengan nama Pasar Dieng. Hah, yang bener Axel. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat secara langsung, di mana banyak makhluk tak kasat mata bertransaksi layaknya di pasar biasa. Waduh. Ada sebuah peraturan di pasar hantu ini yang sebaiknya tidak kamu langgar. Apabila kamu mendengar seseorang menawarkan kamu untuk membeli sesuatu, apapun itu, kamu harus melempar benda berharga yang kamu bawa ke arah sumber suara tersebut, lalu memungut batu dari tanah di tempat kamu berdiri, sebagai tanda bahwa kamu telah melakukan transaksi jual beli. Tunggu, gimana kalau kita nggak tahu dan nggak ngakuin sesuai dengan peraturan yang berlaku? Kalian akan mengalami kesialan selama kalian masih berada di kawasan Gunung Lawu. Beberapa pendaki dikabarkan tersesat, seolah-olah mereka hanya berputar-putar kembali ke area yang sama. Bahkan kemungkinan terburuknya, Apa tuh? jiwa kalian akan dibawa ke dimensi lain untuk ditahan sebagai jaminan. Lalu perlahan, tubuh kalian pun akan ikut menghilang tanpa jejak. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam, Jay. Malam, Ceh. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin waktu kita mau survei tempat buat acara sekolah. Kita berangkatnya emang udah sore, Ceh. Kelarnya malam gitu. Mendadak pas perjalanan pulang, mobil saksa malah mogok. Waduh, Supir aku turun buat periksa keadaan mesin. Terus dia bilang, dia ngeliat penginapan yang gak jauh dari posisi kita. Ya udahlah, karena kepalang capek aku bilang, mendingan kita istirahat aja di sana sekali minta bantuan. Penginapannya cukup bagus, tapi sepi. Kita dapat kamar di lantai 3. Aku sama Axel suruh bahan di kasur masing-masing. Supir Axel izin keluar buat benerin mobil. terus? Aku baru aja meremot tidur, tapi aku dengar suara duk dari arah pintu. Terus aku coba ngintip dari lubang fish eye, tapi nggak ada siapa-siapa. Jadi aku balik. Nah terus bunyi lagi, Ceh, duk gitu. Si Axel ngintip lagi dong, tapi dia geleng-geleng. Karena penasaran aku ikut samperin juga. Tapi pas aku ngintip emang gak ada apa-apa sih. Aneh. Rasa nggak beres, aku bukalah pintunya dan di bawah kaki kita Ada kepala cowok, Ceh, lagi senyum lebar banget. Hah, merinding ih. tiba-tiba di ujung lorong muncul sosok berwajah hitam tanpa kepala lari cepet banget ke arah kita. Aku refleks baru tutup pintunya sebelum dia masuk ke kamar kita. Seram amat. Di situ posisinya aku udah panik banget. Aku sama Elliot saling lihat-lihatan dan gak lama bunyi lagi duk lebih kencang dari sebelumnya. Sumpah aku tuh udah gak tahan lagi, Ceh, jadi aku berani diri buat ngintip. Aku ngeliat sosok itu lagi menang-menangin kepalanya sendiri ke arah pintu kamar kita. Hah? Tren musik 70-an tuh apa woy? Gue cuma tahu tren statue yang lewat FVP mulu. Luna cari di Google sih katanya di Spotify. Kalian pernah dengar klub Disco Zone di Filipina nggak? Enggak tuh Juliet. Jauh amat sampai Filipina. Klub Disco Zone sempat jaya pada masanya. Tapi pada tanggal 18 Maret 1996 terjadi kebakaran hebat di tempat itu. Waduh, pintu emergensi terkunci dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Asap mulai memenuhi ruangan dan api dengan cepat melahap habis seluruh isinya. Dalam hitungan menit, 160 orang dikabarkan tewas terpanggang. Kebanyakan dari mereka masih pelajar, menjadikan ini sebagai tragedi kebakaran klub malam terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah. Buset. Setelah peristiwa itu, sisa bangunan itu dibiarkan kosong begitu saja. Namun pada saat malam tiba, banyak orang yang sering mendengar suara musik diputar secara keras, disertai suara jeritan dan tangisan yang menyayat hati sewaktu melewati tempat itu. Serem Beberapa supir taksi mengaku pernah mengambil penumpang yang melambaikan tangan di depan gedung itu. Tapi pada saat ia menoleh ke kursi belakang, penumpangnya sudah hilang. Merinding woy. Bahkan ada yang bilang mereka melihat banyak bayangan orang yang sedang menari, terpantul melalui kaca jendela bangunan itu yang sudah rusak. Serius? Masyarakat percaya bahwa orang mereka yang tidak tenang terjebak dalam gedung itu, dan mereka terus berpesta di sana selamanya. Hah? Guys, kalian tahu anomali Brain Rot gak? Lewat mulu di FVP Cia masa? Celo cuma tahu ikan hiu pakai sepatu. Kalau nggak salah namanya pelalala Cia taunya balerina cappuccino. Kalau kamu apa ya lihat? Bombardino krokodilo.
Axel, lo udah cerita tentang anomali gak? Mau denger asal lo untung sahur? Hah? Katanya itu anomali mengerikan yang hanya keluar pada saat sahur ya? Dan konon kalau orang yang dibangunin gak nyaut sampai 3 kali, makhluk ini bakal datang nyamperin ke rumah dong. Serem amat dah. Yap, jadi di sebuah desa ada seorang hansip bernama Pak Untung yang sering jaga malam. Dan pada saat bulan Ramadan tiba, ia pun aktif membunyikan pentungan yang selalu ia bawa untuk membangunkan warga sekitar menunaikan ibadah sahur. Wih, mulia banget Pak Untung. Tapi suatu hari ada maling rumah kosong yang kebetulan beraksi saat Pak Untung sedang berjaga. Maling tersebut pun langsung lari dengan barang curiannya begitu melihat Pak Untung ingin menangkapnya. Terus? Pak Untung mengejar maling itu sampai di sebuah gang buntu. Pertikaian pun tak terelakkan lagi. Namun siapa sangka, maling itu mengeluarkan linggis yang sudah dia siapkan sebelumnya. Lalu tanpa ragu menghunuskannya ke perut Pak Untung. Dalam sekejap, Pak Untung pun menghembus napas terakhir. Pagi harinya, para penduduk menemukan tubuh Pak Untung yang sudah terbujur kaku, tergeletak di jalanan dalam kondisi yang mengenaskan. Ada. Mereka pun segera memakamkan Pak Untung, tak lupa menancapkan pentungan di atas kuburannya sebagai nisan penanda. Kasian. Tapi pada saat malam tiba, ada fenomena aneh yang terjadi. Pentungan tersebut berubah hidup, tangan dan kakinya tumbuh layaknya manusia, dan wajahnya mirip dengan Pak Untung. Serius? Masyarakat sana percaya bahwa pentungan itu dirasuki jin yang menyerupai Pak Untung. Dan kini, makhluk itu berkeliaran seolah masih melakukan tugasnya yang belum selesai.